Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, saya diberkati, kamu juga diberkati. Saat ini, torang semua mulai torang pe ibadah, semuanya diundang bangkit berdiri, torang nyanyi sama-sama, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini boleh dalam keadaan yang luar biasa. Kami mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami renungkan ini Tuhan boleh menjadi pengetahuan dan juga bekal dalam kehidupan kami untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh fokus, kami boleh memusatkan perhatian kami sehingga firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Teman-teman, sebelum torang mendengar torang pe cerita Alkitab, torang nyanyi sama-sama, ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah
Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bertemu kembali dan kita boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu yang tentunya sudah lama anak-anak tunggu-tunggu. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36 sampai 53 yang bercerita tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Ibu harap semuanya memperhatikan dengan baik ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, siapakah dari antara anak-anak yang pernah pergi ke surga? Atau adakah yang pernah datang dari surga? Dari antara kita semua pastilah tidak ada yang datang dari surga dan juga tidak ada yang pernah ke surga dan balik lagi. Hanya ada satu yang dari surga dan yang datang ke dunia sebagai manusia, bahkan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Anak-anak tahu siapa itu? Ya, benar sekali. Satu-satunya yang dari sorga dan menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan bersama bahwa Yesus Kristus mengalahkan maut. Dia mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pada saat dia bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Itu supaya mereka bisa menjadi saksi akan kebangkitannya dan mereka bisa melihat bagaimana kuasa Allah terhadap kebangkitan Yesus bagi kita. Anak-anak, Yesus bangkit itu supaya kita semua bisa hidup. Supaya semua kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita, tetapi untuk Yesus yang sudah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua. Dan sesudah ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia kemudian naik ke sorga. Dia mau menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita semua yang percaya. Suatu tempat yang kekal, yang di sana tidak ada kesusahan apapun. Dia naik ke sorga disaksikan oleh murid-muridnya. Itu juga supaya mereka bisa memberitahukan hal tersebut kepada setiap orang termasuk kita semua. Dia naik ke sorga dan dia akan menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepada dia. Oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya yang harus kita percayai. Tidak ada yang lain. Di dalam Yesus ada kebangkitan dan hanya lewat dialah maka kita bisa mendapatkan tempat tinggal di sorga bersama Bapa di sorga yang kekal. Jadi ingat, kenaikan Yesus ke sorga itu adalah bukti bagi kita semua yang percaya bahwa suatu saat nanti kita semua yang percaya kepada Yesus akan pergi ke sorga bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Karena itu janji Tuhan kepada kita. Jadi mari torang semua baking kuat torang pe percaya pa Tuhan dan selalu tekun melakukan itu Tuhan pe firman. Lantaran Tuhan mau supaya torang semua boleh tinggal sama-sama dengan Dia di sorga merasakan kehidupan kekal sama-sama dengan Dia. Kita baca bersama dari Yohanes 3 ayat 13 yang merupakan ayat hafalan saat ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sekali lagi, di dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Hafalkan ayat ini dengan baik. Kita sampaikan juga kepada mama, papa, ataupun siapapun yang ada di rumah, supaya mereka juga lebih mengenal Tuhan Yesus, mereka lebih mengimani Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan terus tercurah di dalam kehidupan kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Shalom! Teman-teman, tadi orang sedengar cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus yang naik ke atas surga. Saat ini orang semua menyanyi sama-sama Alive, Alive. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya.
anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan video dan juga membaca firman Tuhan. Terlebih lagi kita sudah merenungkannya. Saat ini kita akan berdoa. Semuanya kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena ibadah kami di hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh menyaksikan video, kami boleh membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, dan kami boleh merenungkannya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah kami terus mengingat akan firman ini, kami boleh menanamnya di dalam hati dan pikiran kami, untuk nantinya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Kanaan Uluindano. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat ketika mereka menjalani setiap aktivitas mereka, baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja mereka berada. Dan biarlah mereka terus memancarkan kasih Tuhan, mereka boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang terus memberikan waktu, pikiran, untuk dapat menuntun anak-anak ketika mereka harus beribadah, ketika mereka belajar akan firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesabaran juga dapat terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari setiap anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Kanaan Uluindano. Berkati mereka di dalam tugas pekerjaan mereka, berikan kemampuan, hikmat kebijaksanaan, kesehatan, sehingga ketika mereka memberikan tuntunan dan bimbingan kepada anak-anak, hikmat Tuhan terus menyertai mereka. Dan kiranya setiap orang tua boleh terus menjadi contoh di tengah keluarga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan kami akhiri doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah hidup, bangkit dan sudah naik ke sorga. Kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman masih semangat toh memuji Tuhan? Sebagai lagu penutup, orang nyanyi sama-sama Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Terima keselamatan darinya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya,
Teman-teman, torang pe ibadah sekolah minggu selesai. Tetap pakai masker, jaga jarak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Sampai jumpa minggu depan.